Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Mr. Agung Tia Virtual Class. Kembali dalam pembelajaran daring materi bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas materi present tense versus past tense. Jadi apa itu nanti present tense dan apa past tense yang akan kita bandingkan beserta contoh-contoh kalimat dan rumusnya. Tapi sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa agar nanti pembelajaran kita ini mendapatkan hasil dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Langsung aja kita bahas apa itu present tense dan past tense. Untuk mempelajari present tense dan past tense, kita harus mengerti dulu apa itu kedua kalimat ya, bentuk tensesnya. Mempelajari grammar pada sebuah bahasa tentunya menjadi hal dasar yang tak boleh dilewatkan. Begitu pula saat kalian belajar bahasa Inggris ya. Kali ini kita akan membahas perbedaan present tense dan past tense yang wajib kamu ketahui. Tenses merupakan suatu perubahan bentuk kata kerja yang berdasarkan oleh keterangan waktu dan sifat kejadian. Jadi tenses ini merupakan ya bentuk waktu ya. Jika berdasarkan keterangan waktu, tenses dibagi menjadi 4, yaitu present, past, future, dan past future. Lalu 4 tenses ini akan terbagi lagi menurut sifat dan kejadiannya. Jadi nanti masing-masing tenses ini akan dibagi ya bagi 4. Contoh misalnya present ya. Present itu akan dibagi 4 menjadi simple present tense, present continuous tense ya, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, agar kalian mengerti dan semakin paham, mari kita bahas lebih dalam apa itu present tense dan past tense serta contoh-contoh kalimatnya ya. Yang pertama ya, present tense. Tenses yang satu ini pastinya akan sering kamu temukan dan digunakan karena present tense bersifat fungsi untuk membicarakan masa sekarang. Jadi tenses present tense ini untuk menceritakan atau membicarakan hal yang terjadi sekarang. Simple present tense. Simple present tense akan kamu pakai saat menyatakan suatu kebiasaan atau kegiatan yang terjadi secara terus-menerus hingga sekarang. Selain itu, tenses ini juga digunakan saat menyatakan kebenaran umum. Kebenaran umum itu misalnya hal yang tidak bisa dipatahkan atau dibantah. Contoh ya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat ya. Kemudian untuk menyatakan kalimat perintah dan suatu hal yang akan datang tetapi merupakan kegiatan yang sudah terencana. Rumus ya. Rumusnya ya, subjek plus verb 1 ya. Kemudian plus verb plus s dan verb plus is ya. Nanti tergantung penggunaan kalimatnya. Untuk ketiga kata kerja ini nanti akan dibahas ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat contoh kalimat. Contoh kalimat dari simple present tense ya. Number 1, my friend Ana lives in Jakarta. Number 2, the sun rises in the east and set in the west ya. Number 3, the train arrives at 2 o'clock. Number 4, close the door. Number 5, do you like basketball? Nah ya, contoh nomor 1 ini, Ana tinggal di Jakarta. Ini menyatakan bahwa Ana sekarang tinggal di Jakarta. The sun rises in the east and sets in the west ya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. The train arrives at 2 o'clock. Kereta apinya tiba jam 2 tepat. Close the door. Nah, ini merupakan kalimat perintah ya. Tutup pintu itu. Kenapa kalimat perintah? Karena di ujung kalimatnya ada tanda seru. Do you like basketball? Nah, sedangkan yang ini merupakan kalimat tanya. Karena di ujung kalimatnya terdapat tanda tanya. Oke, kita lanjut berikutnya ke present continuous tense. Kalau kalian ingin menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, maka gunakanlah tenses ini. Lalu kalian juga dapat menyatakan suatu kegiatan yang akan segera terjadi atau peristiwa yang terus berulang dan kata keterangan harus disebutkan ya. Berarti kalau present continuous ini berarti kan kalimat yang terjadi di masa lampau, sedang terjadi di masa lampau.
disebutkan atau dibicarakan sekarang. Rumus yang digunakan itu subject plus to be plus verb ing, ya. Verb ing ini verb one ya. Verb one ditambah ing, ya. Verb one ditambahin ing. Contoh misalnya go, tambahin ing jadi going. Buy ditambahin ing menjadi buying. Clean ditambahin ing menjadi cleaning. Nah, itu harus kalian pahami. Nah, contoh kalimat dari present continuous tense, ya. Contoh nomor 1, she is singing a good song. I am seeing the movie tomorrow. Nomor 3, he is always complaining, ya. Nah, ini contoh dari kalimat present, ya, continuous tense. Nah, di sini kita lihat nomor 1, singing. Ini kata dasarnya atau kata kerjanya sing, ditambahin ing. Kemudian nomor 2, see, ditambahin ing menjadi sing, ya. Nomor 3, complain, ditambahin ing menjadi complaining. Nah, ini harus kalian pahami karena ketika diberikan latihan sering salah dalam menggunakan kalimat verb ing-nya ini, ya. Kata kerja ing-nya ini sering salah digunakan. Selanjutnya kita masuk ke past tense. Kalau tadi sudah kita bahas masalah present tense, sekarang kita akan membahas masalah past tense. Ya, jelas berbeda, ya. Present itu waktu yang dibicarakan sekarang, sedangkan past tense adalah waktu yang dibicarakan atau waktu yang lampau dibicarakan sekarang. Past tense adalah bentuk waktu yang digunakan saat membicarakan masa lampau atau kejadian yang sudah terjadi, tapi kita bicarakan sekarang. Contoh misalnya Budi menikah 3 tahun yang lalu, tapi kita bicarakan sekarang, berarti dia sudah melakukan itu 3 tahun yang lalu. Nah, apa itu past tense? Coba kita lihat pengertian past tense. Simple past tense tentunya akan kalian gunakan ketika membicarakan sesuatu yang terjadi pada masa lalu, serta kalian juga dapat membicarakan kebiasaan masa lalu yang saat ini sudah tidak lagi dilakukan. Nah, rumusnya cuma subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua berarti, ya, bukan kata kerja bentuk pertama, ya. Kata kerja bentuk pertama dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Itu bisa nanti digunakan untuk kalimat past tense. Sekarang kita lihat contoh dari kalimatnya. Contoh kalimat simple past tense, ya. Number 1, my mother went to Korea last month. Number 2, I did my homework yesterday. Number 3, she bought new clothes last night. Number 4, I usually swam every weekend when I was in junior high school. Number 5, JJ always walked to school when she was alive. Nah, sekarang kita lihat, ya, number 1, ya. Ini when itu merupakan kata kerja, ya, kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua, kata kerja pertamanya adalah go, bentuk keduanya menjadi when. Number 2, ya, did, melakukan. Number 3, bought, membeli, bentuk kedua dari buy, ya. Number 4, swam, berenang, bentuk kedua dari swim, ya. Dan number 5, walk, ya. Walk ini, ya, ditambahin ed di belakangnya. Ini perbedaannya. Di dalam kata kerja bentuk kedua itu ada yang namanya regular verb dan irregular verb. Kalau yang regular verb, ya, kata kerjanya berubahnya ditambahin ed di belakang kata kerjanya. Contoh yang nomor 5, walk it ini. Nah, untuk yang irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, ya, bentuk katanya dari kata kerja itu berubah. Contoh go, dia menjadi when, ya, buy menjadi bought, ya, swim menjadi swam. Itu nanti harus kalian pahami. Mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya juga. Oke, lanjut kita masuk ke past continuous tense, ya. Nah, yang namanya continuous pasti berhubungan dengan verb ing, ya. Mau dia kalimat future, present atau past, kalau ada kalimat continuous berarti dia harus menggunakan kata kerja bentuk ing. Nah, saat menyatakan sesuatu yang sedang terjadi pada masa lampau, tapi ada kejadian lain yang juga turut hadir, maka tenses yang perlu kamu ketahui adalah past continuous. Nah, rumusnya apa? Rumusnya, ya, subject plus to be. To be-nya was atau were, ya. Bedakan ketika menggunakan to be untuk present dan to be untuk past. Ya, ketika di present mungkin kita menggunakan to be is, am, ya, are. Ketika di past, to be-nya itu was dan were. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat dari past continuous ini, ya.
Number one, she was watching a Hollywood movie at 8 p.m. last night. Number two, I was sleeping when my friend came. Number three, while I was taking a shower, my mother was preparing our dinner. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, was, ya, she was watching a Hollywood movie at 8 p.m. last night. Nah, untuk to be-nya tadi ya terdapat perbedaan penggunaan was dan were. Was digunakan untuk subjek tunggal, sedangkan were digunakan untuk subjek yang jamak. Kita lihat ini kata kerjanya watching ya, watching. Menggunakan kata kerja plus ing. Watch ditambahin ing. Nah, untuk yang kedua juga kita lihat di sini sleeping. Sleep plus ing. Number 3, while I was taking a shower. Ya, take ditambahin ing. Nah, itu untuk kalimat past continuous ya. Terdapat perbedaan di penggunaan to be ya. To be-nya berbeda dengan present. Kenapa? Karena dia adalah kalimat lampau. Kemudian di adverb atau keterangan juga diberikan keterangan lampau. Contoh nomor 1 ini ya, last night. Last night itu berarti tadi malam ya. Nah, sampai di sini saya harap kalian mengerti ya. Tadi sudah saya berikan simple present ya, simple present tense, present continuous tense, kemudian simple past tense dan past continuous tense. Jadi dari kedua bentuk teks itu saya berikan dua bentuk lagi bentuk kalimat. Untuk simple present tense tadi saya jelaskan ya, simple present tense dan present continuous tense. Kemudian untuk past tense saya jelaskan simple past tense dan past continuous tense. Nah, untuk menguji pemahaman kalian atas penjelasan saya tadi, saya akan memberikan latihan. Silakan kalian buat masing-masing dari penjelasan saya 5 buah kalimat. Ya, buat 5 buah kalimat. Nomor 1, buat 5 buah kalimat simple present tense. Nomor 2, buatlah 5 buah kalimat present continuous tense. Nomor 3, buatlah 5 kalimat simple past tense. Nomor 4, buatlah 5 buah kalimat past continuous tense. Nah, untuk latihan ini silakan nanti kalian buat di buku latihan dan dikumpulkan ke sekolah besoknya. Ya. Saya harap kalian semua mengerjakan agar saya bisa melihat mana yang mengerti dan mana yang belum mengerti ya, agar kita bisa saling memahami dan sama-sama bisa memahami apa itu present tense dan past tense. Oke, selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.